Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 1, pilihannya sudah ada di thumbnail ya guys. Kita lihat deh bagaimana perasaan orang yang kamu tanyakan sekarang ke kamu. Ini bisa buat yang single maupun buat yang couple ya. Kalian ambil aja yang resonate. Kalau kamu butuh personal konsultasi di guide lebih personal, silahkan kalian bisa kontak aku di email ya, maupun ada kontak nomor WA juga sih di description box, silahkan cek. Kita lihat bagaimana sih file 1 perasaan dia ke kamu. Let's see. Wow. 9 of Pentacles, 8 of Swords, wow. And then King of Wands. Ini aku nangkep buat kalian kebanyakan yang single sih. Oh BTW guys, ini kartunya aku hadapin ke aku supaya lebih enak aja gitu ngeliatnya. Nanti aku tunjukin ke kamera ya. Tapi gini udah jelas kan, maksudnya kamu bisa lihat juga kartu-kartunya. Kita lihat lagi. Bottom of the decknya 10 of Pentacles. Pile 1, wow. Oke, 3 of Cups and then Page of Swords. Aku ngerasa dia tuh melihat kamu sebagai sosok yang mandiri ya, pekerja keras. Meskipun nggak semuanya tentang perjuangan, oke? Nggak semuanya tentang mengejar sesuatu ambisi, no. Dia melihat kamu, ya memang passionnya tuh ada gitu loh. Ambisi untuk ngejar karir ya, dan berusaha itu ada. Cuman maksudnya aku ngelihatnya ini nggak dari segi itu aja gitu loh. Kamu juga cheerful, kamu orangnya nggak takut untuk playful juga, nggak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kadang kamu nggak bisa mengungkapkan rasa ya. Maksudnya tuh kamu tuh masih belum terlalu terbuka secara emosional. Tend to be melakukan semuanya sendirian. Kamu seperti tidak butuh orang lain. Sulit untuk asking for help gitu loh. Ya karena dia nggak tahu perjuangan kamu di belakang seperti apa gitu kan ya. Meskipun dia juga mau memahami gitu orangnya. Dan dia ini cukup terobsesi ya sama kamu. Page of Swords, ini King of Wands. Oke, tapi obsesinya dia tuh nggak harus yang menggebu-gebu ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh apa guys? Dicintai secara ugal-ugalan. What is that mean? Nggak, dia nggak seperti itu. Maksudnya dia tahu dia attracted towards you, oke. Tapi dia juga mau membawa koneksi ini lebih dewasa gitu loh. Oke, dia juga mau kamu terbuka dan mengekspresikan playful atau inner child-nya kamu tanpa kamu harus merasa bersalah atau membatasi diri kamu gitu loh. Ya dia juga mau ngelihat gitu sisi rentannya kamu tuh gimana sih. Dia tuh juga nggak cuman tertarik sama kamu, tapi dia mau menjadi teman di samping kamu gitu loh. Kita lihat lagi. Bagaimana dia melihat kamu, oke, atau intensi dia. Nature,
as buddy sama trust. Iya, dia mau kamu terbuka, kamu lebih percaya sama dia, kamu jadi diri kamu yang sejati aja. Oh my god, my client, wait guys. Oke, jadi dia mau kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu. Meskipun kamu sangat raw ya, raw itu mentah gitu loh. Belum ada polesan-polesannya mungkin ya. Dia mau melihat kamu juga, mau menerima meskipun ya jangan sampai codependent sama dia juga. Oke, dan dia mau kamu untuk menanyakan tubuhnya kamu gitu, as body. Kalau ini adalah waktu tepat untuk kamu istirahat ya silakan gitu, kamu istirahat. Tapi as body itu kan nggak hanya soal capek badan ya, tapi misalnya dari cakra-cakranya kamu gitu loh. Oke, misalnya throat kamu bermasalah, kamu batuk nggak sembuh-sembuh, nah berarti kan ada something yang tersumbat gitu kan energinya di throat cakranya kamu, di leher ya, di speech about that. Oke, tentang second house. Oke, entah mungkin dari apa yang kamu makan, dan juga dia mau kamu lebih perhatian lagi ya sama kondisi mentalnya kamu, terus bagaimana kamu cukup nggak sih keseharian itu kamu ngobrol sama orang dan terkoneksi sama orang, meskipun dia melihat kamu sebagai orang yang friendly juga gitu loh. Nah makanya dia tuh mau kamu tuh nggak usah being afraid kalau dia tuh mau ngebantuin kamu. Oke, mungkin nggak ngebantuinnya gimana-gimana, tapi menjadi companion gitu loh, orang yang ada di sisinya kamu gitu. Oke. Dia memahami bahwa kamu memang butuh proses. Tadi kan aku sempat mention bahwa kamu ini sangat mentah. Maksudnya kadang emosinya tuh fluktuatif gitu kan, atau terlalu jujur, terlalu blunt gitu kan. Nah, dia mau mencoba memahami itu, mau mencoba untuk melihat bahwa kamu tuh juga ada di fase proses gitu loh. Jadi adalah hal yang wajar, hal yang sangat natural kalau misalnya kamu saat ini lagi ada di posisi itu. Oke, tapi ya belajar juga, jangan keterusan jadi kayak gitu. Paham kan? Kita lihat ya Romance Angel, the next chapter of this relationship. Wow. Past life relationship, you have known each other before. Oh wow. Iya, jadi adalah sebuah takdir ya. Ini juga ada bintang-bintang guys. Ada konstelasi bintang ya kan. Adalah sebuah perencanaan dari semesta bahwa kalian itu bertemu ya untuk menyelesaikan sebuah pelajaran tertentu, karma. Oke, dan juga masalahnya jiwa kalian satu sama lain sudah saling mengenal sebenarnya. Jadi makanya dia tuh mikir bahwa nggak perlu gitu kamu menutupi hal-hal yang dia sudah tahu gitu loh. Dia sudah tahu dengan personalitinya kamu. Nah makanya dia tuh nggak mau kamu acting atau performing something yang bukan diri kamu gitu. Jadi aku ngelihat di sini nggak hanya romance ya, tapi ada platonic relationship-nya juga. Ada kayak persahabatan, ada kayak mungkin dulu kamu nggak hanya menjadi pasangannya dia ya di past life, tapi mungkin sebagai siblingnya dia, sebagai anak kembar mungkin, atau sebagai keluarga terdekat. Makanya saat kamu ngerasa something itu dia berasa juga gitu, entah lewat dari mimpinya dia juga, lewat sensasi di tubuhnya dia juga. Tadi kan kamu dapat as body ini kan, dia sebenarnya paham. Oke, dan mau kamu lebih memahami. Jadi nggak cuman menjadi orang yang dipahami oleh dia, tapi kamu juga memahami posisinya dia tuh care sama kamu. Oke, thank you so much Pal 1. Buat kamu yang mau personal konsultasi, jangan lupa ya untuk lihat di description box. Itu kontakku sudah ada di situ. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. See you guys, bye-bye. Oke, Pal nomor 2. Kita lihat yuk bagaimana sih perasaan dia ke kamu. Pilihannya udah ada di thumbnail ya guys. Wow. Knight of Wands. Pal 1 tadi kita dapat King of Wands. Ini Knight lagi. Oh my god. This is Queen of Wands. Oh no, Knight of Wands. Oh my god, kenapa jadi disoriented? Knight of Wands guys. Ya, Knight of Wands. Tadi tuh di Pal 1 aku sempat keliru bahwa ini bukan King of Wands tapi Knight of Wands. Nah di sini malah kebalikannya, kamu tuh malah aku pikir kamu dapat Queen of Wands tapi ternyata Knight of Wands. Maybe something ya. Dia melihat kamu
sebagai sosok yang lebih dewasa gitu daripada usia kamu ya sebenarnya. Karena tadi kan aku mention bahwa ini adalah Queen of Wands, padahal Knight itu lebih ke anak-anak, lebih bukan anak-anak, maksudnya princess ya, atau prince. Nah, dia tuh melihat kamu dewasa daripada umur asli kamu. 10 tahunan lah, 10 tahunan jiwanya lebih dewasa daripada usia asli. Banyak kan? Kita lihat lagi. Bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Ini dia bisa siapa saja ya guys, nggak harus romance. Oke, tapi kalau kamu tanya romance ya, semoga nanti yang keluar katanya tentang romance. Nah, ini Queen baru, Queen of Cups and the World. Oh, feminin semua ya kartunya. Lagi, bagaimana perasaannya ke kamu? Oh my goodness, Death. 2 Major Arcana. Satu lagi. Bagaimana perasaannya kamu? Strength. 3 Major Arcana. Oke, ini biar kelihatan. Oke, aman ya. Aman kan? Oke. Ini intens. Kamu adalah dunianya dia sekarang. Wow. Kayak kamu ngambil alih semua dunianya. Dia tidak hanya melihat kamu sebagai yang tadi lebih mature daripada usia kamu ya, tapi kamu juga dianggap sebagai orang yang keibuan, orang yang sensitif, paham soal rasa. Dan kamu mungkin tertarik secara spiritual juga ya, tertarik untuk mempelajari hal-hal spiritual atau kerohanian. Kamu eager untuk menyelami diri kamu nggak afraid gitu loh. Di saat badai, di saat airnya nggak tenang, di saat airnya tenang pun kamu juga mau untuk in tune sama intuisinya kamu, sama sejatinya kamu. Oke, dan the world ini di tengah-tengah, jadi kamu memang sudah ada di pusat dunianya dia saat ini. Oke, that's tanpa kamu sadari apa yang menjadi proses transformasi kamu di belakang itu juga ngefek ke dia gitu loh. Oke, that's ini adalah death and rebirth ya, jadi nggak cuman mati doang, nggak cuman selesai gitu, tapi ada suatu pembaharuan. Nah, dia merasa diuntungkan juga, dia merasa apa ya, di upgrade juga gitu karena inspirasinya dari kamu. Oke, the strength. Ini ada kayak liontin hati gitu kan. Dia melihat kamu sebagai sosok pemimpin, sosok yang nggak takut ya untuk menjadi beda di tengah kerumunan. Dia melihat kamu sebagai sosok yang nggak takut untuk memimpin, nggak takut untuk menyuarakan kebenarannya kamu. Oke, dan dia juga melihat kamu sebagai sosok yang patient ya, sabar. Cuman kalau misalnya diusik dikit dan memang sudah melewati prinsipnya kamu, nah kamu tuh nggak segan-segan lagi gitu untuk mengeluarkan aura singanya kamu gitu. Jadi dia kagum ya, ada rasa kagum juga di sini. Selain dia ya attracted towards you, dia mungkin juga ada rasa sama kamu karena kan kamu sudah di center of their world gitu kan. Dan dia juga merasa kamu membawa perubahan positif juga gitu untuk hidupnya dia, kayak membawa pencerahan. Tapi dia juga ngelihat bahwa death and rebirth ini itu nggak cuman berlaku di hidupnya dia, oke, tapi ini adalah hidup kamu pribadi juga gitu loh, karena kamu juga membiarkan diri untuk berproses dalam transformasi itu. Oke, sehingga kamu mendapatkan strength ini, kekuatan yang tidak divalidasi oleh eksternal, tapi memang dari internalnya kamu. Memang basicnya itu kamu kuat ya, tapi kamu juga berproses di dalamnya gitu loh. Jadi nggak cuma gift dari universe, tapi kamu menjalani apa yang selama ini menjadi
lesson learn-nya kamu. Oke, kita lihat dari Oracle Cards. Wow, The Wildling. Ini kan juga di alam liar. Ini juga ada hewan juga kan, kuda dan alam liar. Kamu tuh ya bukan liar binal, enggak seperti itu ya. Tapi liar tuh dalam arti kamu tuh adventurous. Kamu itu gak takut untuk mendalami emosi yang segelap apa, seintens apa, itu kamu gak takut. Itu di mata dia seperti itu tuh. Oke. Dan dia juga ini ya, maksudnya bingung kok lu bisa sih ngelewatin hal kayak gitu. Dan ini kan karena energi feminin semua ya. Dia tuh juga kagum bahwa nggak ada loh laki yang ngebela kamu, nggak ada loh sosok maskulin atau misalnya orang-orang kepercayaan kamu, orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu seperti itu kan. Itu nggak ada yang menyupport kamu segitunya juga gitu. Semua kayak kamu lewatin sendiri. Nah dia kagum tuh, ada rasa respect iya, tapi juga kagum kayak pengen nurturing kamu juga gitu, like oh this is enough, saatnya gue tuh taking action gitu, maksudnya untuk nge-protect kamu juga gitu, meskipun dia juga nggak bisa ngebatasin kamu juga karena kamu orangnya wild itu tadi. Oke, kita lihat. Dare to dream. Iya, kamu tuh nggak mau dibatasi. Oke, karena pembatasan itu malah melimit diri kamu untuk berkembang juga. Oke, dare to dream. Ini kamu kayak eagle. Selain tadi ada kuda hitam, terus ada singa, lalu ini ada kayak cakarnya elang ya. Dan di sini ada gem, ada berlian. Lalu di sini ada anggur. Ya. Jadi selain akarmu kuat, kamu sudah meraih atau dalam proses meraih permatanya kamu gitu loh. Tapi kamu juga memberi buah juga. Kamu gak hanya memberikan impact ke orang lain, tapi hidup kamu tuh juga berbuah. Orang lain itu juga bisa ngerasain ternyata itu yang kamu lakukan juga. Buahmu tuh manis gitu loh. Oke, jadi beda ya guys. Impact itu bagaimana perlakuan kita ke orang dan dampaknya apa ke orang itu. Tapi buah adalah yang dirasakan orang saat melihat frekuensinya kita. Wow. Jadi aku lihat di sini nggak hanya romance ya, tapi dia melihat kedalaman kamu juga. Dan dia tuh afraid kayak, oh gue tuh layak nggak sih sebenarnya ada di sisinya kamu. Aku pengen loh protecting kamu sebagai maskulinnya kamu atau sebagai temennya kamu, tapi kamu udah butuh aku belum gitu. Nah dia ada perasaan seperti itu tuh. Kayak gue tuh nggak mau gitu untuk mendistract your world, oke? Karena kamu punya dunia kamu sendiri juga. Tapi di satu sisi aku juga mau untuk mendampingi kamu. Nah dia agak sedikit marah ya kalau aku ngerasain energinya dia. Take risk. Iya, dia harus lebih take risk, lebih action oriented ya daripada dia mikir-mikirin terus planningnya tapi nggak ada yang jalan. Oke, ini Capricorn energy guys. Ada logo Capricorn gitu kan, sign Capricorn, Mountain. Dia juga sebenarnya orangnya ambis juga gitu loh. Kayak kamu ambis yang feminin, dia ambis yang maskulin. Dia tuh orangnya juga direkognisi gitu loh ya, sama company-nya dia. Terkenal juga itu orang. Maksudnya terkenal kan nggak harus jadi content creator ya, maksudnya famous gitu loh di bidangnya dia. Get creative. Oke, dia lagi plan untuk kreatif ya, mendekati kamu. Kalau misalnya ini suami kamu atau yang buat kamu yang berpasangan, dia tuh lagi cari cara kreatif untuk bisa dapat akses, dapat lebih dekat gitu loh sama kamu, lebih intim. Oke, and then you got shadow. Nah, shadow ini adalah pilihannya dia juga sih ya. Dia mau fokus ke shadow ini atau fokus untuk terus maju deketin kamu. Withdraw.
Nah, ini kelemahannya dia tuh, dia menarik diri masalahnya. Oke. Atau ini juga bisa jadi beberapa dari kalian ada yang memang menarik diri dari dia. Ya karena dasarnya kamu nggak mau ngejar juga, meskipun kamu juga pengen gitu kan ya, ngobrol sama dia, dekat sama dia, intimacy sama dia gitu. Tapi aku rasa bukan kamunya sih, lebih ke dianya yang withdraw, menarik diri. Kamu withdraw karena kamu butuh istirahat aja sih sebenarnya, karena energi kamu kan sudah dihabiskan gitu kan ya sepanjang hari, dan kamu juga kadang butuh waktu alone, butuh waktu istirahat gitu. Jadi kalau dilihat actionnya ada apa enggak, ada gitu. Tapi ya tergantung dia juga ya, dia tuh mau memilih untuk shadow, keep on that shadow, atau fokus ke get kreatif ini, oke, untuk mendekati kamu daripada withdraw. Oke, jadi ini kayak ada salah paham gitu loh guys. Kamu tuh dikira menarik diri dari dia, padahal ya cuman pengen istirahat aja gitu loh, dan pengen didengerin juga sama dia. Nah makanya dia tuh kayak agak sungkan, agak sedikit terintimidasi sama energi kamu. Tapi di satu sisi dia tuh protektif banget sama kamu ya. Dia nggak mau mengganggu tidur kamu, nggak mau untuk kamu jadi ilfeel sama dia. Makanya dia kayak serba salah juga gitu loh. Ke depan itu ada apa sih relationship kamu? Soulmate, yes, this is your soulmate. Oke, ini jodoh kamu. Ya buat kamu yang udah menikah ya iyalah, ini jodoh kamu. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, so kedepannya dia tuh pengen kamu lebih to the point apa maunya kamu, karena kamu sudah sangat mengattract dia ya. Dari kartu attraction ini kamu sudah sangat membuat dia tergila-gila juga sih. And very soon ini agak sedikit lucu ya, maksudnya dia mau kamu yang effort juga gitu untuk ngasih tahu dia harus gimana. Oke, tapi bukan mendikte dia juga ya, tapi dia mau kamu tuh lebih ngajarin dia cara untuk mencintai itu seperti apa, kayak mencintai kamu, kayak yang tepat itu seperti apa. Nah dia tuh kayak clueless gitu loh. Oke, ini yang bisa aku lihat dari pile 2. Buat kamu yang mau personal konsultasi, silakan kalian bisa email atau description box. Oke, itu sudah ada nomor aku. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Kalau resonnya juga jangan lupa untuk komen ya guys. Kamu tuh pengalamannya seperti apa sama dia, resonate-nya tuh di mana. Oke, silakan kamu bisa komen. Thank you guys, see you, bye.